Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat untuk sahabat channel Lansia Sehat di seluruh penjuru Indonesia. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Bapak dan Ibu semua, para pejuang keluarga yang penuh kasih dan semangat. Semoga hari ini tubuh tetap bugar, hati tetap tenang, dan langkah tetap ringan dalam menjalani aktivitas. Boleh saya tanya sebentar, sahabat channel Lansia Sehat lagi nonton dari mana? Apakah dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, atau dari luar negeri yang sedang kangen kampung halaman? Tolong tulis ya di kolom komentar. Saya juga penasaran, kira-kira umur sahabat kita sekarang berapa? 55 tahun, 60 tahun, atau mungkin sudah 70 tahun ke atas? Dan yang paling penting, bagaimana kondisi kesehatannya hari ini? Apakah badan sedang fit, atau justru sedang dalam masa pemulihan dari suatu keluhan? Saya doakan, semoga semua sahabat yang sedang menonton video ini senantiasa diberikan tubuh yang kuat, tulang yang kokoh, jantung yang sehat, serta pikiran yang jernih. Semoga semua penyakit yang ada segera diangkat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan digantikan dengan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat channel Lansia Sehat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tanaman yang mungkin sering kita lihat di pekarangan rumah atau tumbuh liar di pinggir jalan. Daunnya kecil-kecil, hijau segar, dan sering dianggap remeh. Tapi jangan salah, tanaman ini ternyata menyimpan segudang manfaat luar biasa, khususnya bagi kesehatan lansia. Bahkan, banyak penelitian medis telah mengungkapkan khasiatnya dalam membantu mengatasi berbagai keluhan kesehatan. Nama tanamannya adalah kelor, atau sering juga disebut moringa dalam istilah internasional. Di Indonesia, daun kelor punya tempat istimewa. Selain dipercaya secara tradisional untuk hal-hal spiritual, ternyata secara ilmiah daun ini mengandung banyak nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama di usia senja. Bukan sekadar mitos, manfaat kelor sudah banyak dibuktikan oleh dokter dan peneliti dari berbagai negara. Kenapa saya merasa penting membahas topik ini untuk sahabat semua? Karena di masa lansia, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Massa otot mulai berkurang, tulang menjadi rapuh, tekanan darah cenderung naik, daya ingat mulai menurun, dan sistem imun tidak sekuat dulu. Belum lagi keluhan pencernaan, kolesterol, gula darah, dan rasa cepat lelah yang sering muncul tanpa sebab. Dalam kondisi seperti ini, tubuh butuh asupan alami yang bisa membantu menguatkan dari dalam, tanpa efek samping, tanpa mahal, dan bisa didapatkan dengan mudah. Dan daun kelor, menurut banyak dokter, adalah salah satu jawaban alaminya. Apa saja manfaatnya? Mengapa disebut pohon ajaib? Dan bagaimana cara mengonsumsinya agar khasiatnya maksimal? Nah, dalam video ini saya akan mengajak sahabat channel Lansia Sehat untuk mengenal 13 manfaat daun kelor bagi kesehatan lansia menurut dokter. Tapi tak hanya itu, kita juga akan membahas apa saja kandungan nutrisi di dalam daun kelor, serta berbagai testimoni nyata dari lansia yang rutin mengonsumsinya dan merasakan perubahan positif. Sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya, saya ingin mengajak sahabat semua untuk membuka pikiran dan hati kita. Jangan dulu meremehkan tanaman lokal yang sering dianggap biasa. Karena bisa jadi, justru dari tumbuhan sederhana inilah Tuhan menitipkan kesembuhan yang sudah lama kita cari. Silakan siapkan teh hangat atau air putih, duduk yang nyaman, dan mari kita simak bersama dengan penuh perhatian. Bila sahabat merasa informasi ini bermanfaat nanti, jangan ragu untuk dibagikan ke grup keluarga, grup pengajian, atau komunitas lansia di sekitar rumah. Karena siapa tahu, daun kelor ini bisa menjadi solusi sederhana untuk masalah kesehatan yang selama ini dirasakan oleh banyak orang. Yuk, sekarang kita lanjut ke bab berikutnya. Kita akan bahas dulu secara ilmiah apa saja kandungan penting dalam daun kelor, dan mengapa tanaman ini layak disebut sebagai superfood oleh para ahli. Setelah kita memahami betapa pentingnya menjaga kesehatan di masa lansia dan mengenal sekilas tentang daun kelor, sekarang saatnya kita menyelami lebih dalam. Apa sebenarnya yang terkandung dalam daun kelor hingga begitu banyak manfaatnya bagi kesehatan, khususnya bagi para lansia? Sahabat channel Lansia Sehat, daun kelor atau dalam bahasa Latin dikenal dengan nama Moringa oleifera, merupakan tanaman tropis yang tumbuh subur di banyak daerah di Indonesia. Biasanya ditanam di pekarangan rumah, pinggir sawah, atau bahkan tumbuh liar tanpa perawatan khusus. Walau terlihat sederhana, daun kelor sebenarnya menyimpan harta karun nutrisi yang luar biasa. Para peneliti dan ahli gizi menyebut kelor sebagai miracle tree atau pohon ajaib. Bukan tanpa alasan. Karena hampir seluruh bagian tanaman ini dari daun, biji, bunga,
hingga akar memiliki manfaat medis. Namun yang paling banyak diteliti dan paling mudah dikonsumsi adalah daunnya. 1. Vitamin A yang melimpah. Daun kelor kaya akan vitamin A. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 4 kali lebih banyak dibandingkan wortel. Vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem imun, dan menjaga kelembapan kulit. Bagi lansia, menjaga penglihatan agar tidak cepat kabur dan tetap waspada sangatlah krusial. Maka dari itu, konsumsi daun kelor bisa membantu memperlambat penurunan fungsi penglihatan. 2. Vitamin C untuk daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C dalam kelor bahkan disebut 7 kali lebih banyak dari jeruk. Ini sangat penting bagi sistem imun, apalagi di usia senja. Daya tahan tubuh yang kuat membantu lansia tidak mudah terserang flu, batuk, atau infeksi ringan lainnya. 3. Kalsium tinggi untuk tulang. Sahabat lansia, tahukah Anda bahwa kandungan kalsium dalam daun kelor bahkan melebihi susu? Ini sangat membantu dalam menjaga kepadatan tulang, mencegah osteoporosis, serta mengurangi risiko patah tulang akibat jatuh yang sering menjadi penyebab komplikasi serius pada lansia. 4. Zat besi untuk cegah anemia. Zat besi yang tinggi pada daun kelor membantu pembentukan sel darah merah. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering merasa cepat lelah, lemas, dan pucat karena kekurangan darah atau anemia. 5. Protein nabati lengkap. Uniknya, daun kelor mengandung protein lengkap yang biasanya hanya ditemukan pada produk hewani. Ini sangat berguna bagi lansia yang kesulitan mencerna daging atau yang sedang menjalani pola makan nabati. Protein penting untuk memperbaiki jaringan tubuh dan menjaga kekuatan otot agar tidak cepat menyusut. 6. Antioksidan kuat, quercetin, fluorogenic acid, dan beta-karoten. 3 senyawa ini adalah antioksidan alami yang membantu menangkal radikal bebas penyebab berbagai penyakit degeneratif, seperti kanker, Alzheimer, dan penyakit jantung. Antioksidan juga membantu memperlambat proses penuaan sel. 7. Magnesium, kalium, dan seng, zinc. Mineral ini berperan dalam menjaga fungsi otot, menstabilkan tekanan darah, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kalium juga dikenal mampu menstabilkan denyut jantung dan mencegah kram otot. 8. Serat alami untuk pencernaan. Kandungan serat dalam kelor membantu melancarkan sistem pencernaan, mengurangi sembelit, dan menjaga flora usus tetap seimbang. Ini sangat penting karena banyak lansia yang mengalami gangguan buang air besar atau sembelit kronis. Apa kata dunia medis? Dalam berbagai jurnal kesehatan dan hasil riset kedokteran, daun kelor disebut memiliki efek antiinflamasi, antidiabetes, antihipertensi, dan hepatoprotektif. Artinya, daun kelor bisa membantu menurunkan peradangan, mengontrol gula darah, menstabilkan tekanan darah, serta melindungi hati dari kerusakan. Salah satu jurnal internasional yang diterbitkan di Asian Pacific Journal of Tropical Medicine menyebut bahwa konsumsi rutin ekstrak daun kelor terbukti mampu memperbaiki kadar gula darah dan kolesterol dalam uji coba klinis pada kelompok usia lanjut. Bahkan dalam dunia pengobatan tradisional India, Ayurveda, kelor digunakan untuk mengobati lebih dari 300 jenis penyakit. Meskipun klaim ini tentu perlu disaring dengan logika ilmiah, tetapi fakta bahwa kelor telah digunakan selama ribuan tahun menunjukkan potensi besar tanaman ini untuk kesehatan manusia. Kenapa cocok untuk lansia? Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh kita saat memasuki usia 50 tahun ke atas mengalami banyak penurunan fungsi organ. Konsumsi makanan yang mengandung nutrisi lengkap, antioksidan tinggi, dan bersifat antiinflamasi sangatlah penting. Daun kelor, dengan seluruh kandungannya yang sudah kita bahas tadi, menjadi salah satu solusi alami yang murah, mudah didapatkan, dan terbukti aman dikonsumsi. Selain itu, kelor bisa diolah dengan berbagai cara, dijadikan teh kelor, direbus seperti sayur bening, dikeringkan lalu diseduh, atau dijadikan kapsul herbal. Ini sangat memudahkan para lansia yang kadang kesulitan makan dalam jumlah banyak. Cerita nyata dari lapangan. Seorang lansia bernama Pak Salim dari Bojonegoro, usia 67 tahun, mengaku rutin minum air rebusan daun kelor 2 kali seminggu. Sebelumnya beliau sering merasa lemas, cepat capek meski hanya jalan kaki keliling rumah. Setelah 3 bulan mengonsumsi kelor, beliau merasa lebih bertenaga, bahkan mulai rajin berkebun kembali. Begitu juga Ibu Sulastri, 61 tahun dari Palembang, yang mengalami nyeri sendi di lutut sejak pensiun. Setelah mencoba mengonsumsi teh kelor yang dibuat dari daun kering selama 2 bulan, nyeri lututnya berkurang, dan kini beliau bisa ikut senam lansia lagi. Testimoni seperti ini semakin banyak ditemukan dari berbagai daerah. Artinya, khasiat kelor bukan hanya teori,
tapi nyata dirasakan oleh para sahabat kita yang rutin memanfaatkannya. Setelah kita memahami kandungan dan keistimewaan kelor secara lengkap, saatnya kita masuk ke pembahasan utama. Apa saja 13 manfaat utama daun kelor menurut dokter untuk kesehatan lansia? Di bab selanjutnya, kita akan mulai dari manfaat pertama dan kedua, yaitu bagaimana kelor membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan radikal bebas. Mari kita lanjutkan ke bab 3 dengan semangat menjaga kesehatan alami bersama. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami bahwa daun kelor mengandung banyak nutrisi penting seperti vitamin A, C, kalsium, zat besi, dan antioksidan, sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Di bab ini, kita akan mulai mengupas 2 dari 13 manfaat utama daun kelor menurut para dokter dan pakar kesehatan, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan radikal bebas. 2 manfaat ini sangat penting bagi para lansia, karena saat usia kita bertambah, sistem imun tubuh cenderung melemah. Akibatnya, tubuh menjadi lebih mudah terserang penyakit, mulai dari flu ringan, infeksi kulit, batuk berkepanjangan, sampai komplikasi dari penyakit degeneratif. 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh adalah sistem pertahanan alami yang menjaga kita dari serangan virus, bakteri, dan kuman penyakit. Ketika sistem imun bekerja dengan baik, kita tidak mudah jatuh sakit meskipun cuaca tidak menentu atau berada di lingkungan yang rawan penyakit. Daun kelor mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi, bahkan dikatakan hingga 7 kali lebih banyak dari jeruk. Vitamin C sangat penting dalam mendukung produksi sel darah putih, yang berfungsi sebagai tentara utama tubuh dalam melawan infeksi. Selain vitamin C, kelor juga mengandung vitamin A dan zat besi. Kombinasi ini membantu membentuk sistem imun yang kuat. Vitamin A berperan dalam menjaga lapisan mukosa tubuh agar tidak mudah ditembus kuman, sedangkan zat besi mendukung produksi hemoglobin, yang membawa oksigen ke seluruh tubuh dan menjaga stamina tetap stabil. Bagi sahabat lansia yang merasa cepat lelah, sering masuk angin, atau gampang pilek saat udara dingin, itu bisa menjadi tanda sistem kekebalan sedang menurun. Dengan rutin mengonsumsi daun kelor, baik dalam bentuk rebusan, sayur bening, atau teh daun kering, tubuh akan mendapatkan suplai nutrisi yang membantu meningkatkan pertahanan alami. 2. Melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel. Radikal bebas adalah musuh dalam selimut bagi tubuh kita. Ia muncul dari polusi udara, makanan yang mengandung bahan kimia, stres, bahkan dari proses metabolisme tubuh sendiri. Jika dibiarkan menumpuk, radikal bebas dapat merusak sel-sel sehat dan memicu berbagai penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, stroke, dan penuaan dini. Daun kelor dikenal mengandung berbagai antioksidan kuat, seperti quercetin, chlorogenic acid, dan beta-karoten. Senyawa ini berperan sebagai pelindung sel, menetralisir radikal bebas, serta memperlambat proses penuaan di tingkat sel. Quercetin, misalnya, telah terbukti secara ilmiah membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi peradangan di pembuluh darah. Chlorogenic acid membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, terutama setelah makan. Sementara beta-karoten, yang juga ada di wortel, berfungsi untuk menjaga kesehatan mata dan kulit. Bagi para lansia, keberadaan antioksidan sangat vital. Karena seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh melawan radikal bebas semakin menurun. Disinilah daun kelor berperan sebagai pelindung alami, membantu memperlambat kerusakan sel dan memperpanjang usia sel tubuh. Testimoni nyata, lebih kuat, lebih segar. Mari kita dengarkan sedikit kisah dari sahabat lansia bernama Pak Wirawan, usia 68 tahun, tinggal di daerah Salatiga, Jawa Tengah. Pak Wirawan bercerita bahwa dulunya ia sangat rentan sakit. Setiap perubahan cuaca, pasti flu dan batuk menyerang. Setelah mendapat saran dari dokter puskesmas setempat untuk mencoba konsumsi kelor secara rutin, beliau mulai merebus segenggam daun kelor setiap 2 hari sekali. Hasilnya, dalam 2 bulan, beliau merasakan perubahan besar. Badannya terasa lebih hangat, tidak mudah lelah, dan sudah hampir 6 bulan tidak terkena flu sama sekali. Bahkan, Pak Wirawan kini rajin bersepeda pagi setiap akhir pekan bersama komunitas lansia di kampungnya. Testimoni lain datang dari Ibu Yusnita, usia 63 tahun, dari Banjarmasin. Ibu Yusnita memiliki riwayat alergi yang cukup parah, terutama ketika musim pancaroba. Tapi setelah rutin minum teh kelor buatan sendiri dari daun kelor kering yang dikeringkan di bawah matahari, beliau merasakan bahwa tubuhnya jadi tidak mudah gatal-gatal dan daya tahan tubuhnya membaik. Cerita-cerita seperti ini semakin menguatkan bahwa manfaat kelor bukan hanya sekadar teori atau mitos, melainkan berbasis pengalaman nyata yang telah dirasakan langsung oleh banyak lansia Indonesia. Cara konsumsi sederhana.
Sahabat channel Lansia Sehat tak perlu bingung bagaimana mengonsumsi daun kelor. Cara paling mudah adalah rebus 1 genggam daun kelor segar dengan 2 gelas air, didihkan sampai air tersisa sekitar 1 gelas. Minum saat hangat, 2-3 kali seminggu. Bisa juga dimasak menjadi sayur bening dengan wortel dan jagung muda. Untuk yang ingin praktis, daun kelor bisa dikeringkan dan dijadikan teh atau kapsul herbal, yang kini banyak tersedia di toko obat herbal terpercaya. Penting diingat, walaupun kelor sangat bermanfaat, tidak perlu dikonsumsi berlebihan. Cukup 2-3 kali seminggu sudah cukup untuk memberi dampak baik pada tubuh, khususnya bagi lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, dari 2 manfaat pertama saja kita sudah bisa melihat betapa luar biasanya potensi daun kelor untuk menjaga tubuh tetap sehat, segar, dan bertenaga meskipun usia sudah memasuki kepala 6, 7, atau bahkan 8. Dan itu baru 2 manfaat. Di bab berikutnya, kita akan bahas manfaat ketiga dan keempat dari daun kelor, yaitu untuk kesehatan tulang dan sendi, masalah yang sering dikeluhkan oleh para lansia setiap pagi hari. Kita akan telusuri bagaimana kandungan kalsium, magnesium, dan senyawa antiinflamasi dalam daun kelor bisa membantu mengurangi nyeri dan menjaga fleksibilitas tubuh. Mari kita lanjutkan bersama ke bab 4 dan gali manfaat luar biasa kelor lainnya. Sahabat channel Lansia Sehat, seperti yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, daun kelor bukan hanya bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melindungi sel dari kerusakan. Daun ajaib ini juga punya peran penting dalam menjaga kekuatan tubuh lansia secara menyeluruh, termasuk bagian yang paling sering dikeluhkan oleh para orang tua kita, tulang dan sendi. Ketika usia terus bertambah, proses alami tubuh kita ikut berubah. Massa tulang mulai berkurang, sendi menjadi kaku, dan cairan pelumas di antara sendi-sendi mulai menipis. Akibatnya, banyak lansia yang mengeluhkan nyeri lutut, pegal di punggung, atau kesulitan bergerak saat bangun tidur. Bahkan tidak sedikit yang sampai harus memakai tongkat atau alat bantu jalan. Namun, tahukah sahabat, bahwa daun kelor mengandung sejumlah zat penting yang sangat baik untuk mencegah keropos tulang dan mengurangi peradangan pada sendi? Mari kita bahas satu persatu. Manfaat ketiga, menjaga kepadatan tulang. Salah satu kandungan unggulan daun kelor adalah kalsium. Bahkan dalam 100 gram daun kelor segar, terkandung lebih dari 400 mg kalsium alami. Ini setara atau bahkan melebihi kandungan kalsium pada segelas susu sapi. Kalsium adalah mineral utama dalam membentuk dan menjaga struktur tulang. Jika tubuh kekurangan kalsium, maka tubuh akan mengambil kalsium dari tulang, yang lama-lama bisa menyebabkan tulang menjadi rapuh. Inilah yang disebut osteoporosis. Lansia sangat rentan terkena osteoporosis, apalagi jika aktivitas fisiknya rendah dan pola makan sehari-hari kurang mengandung kalsium. Dengan rutin mengonsumsi daun kelor, tubuh akan mendapat suplai kalsium yang cukup untuk menjaga kekuatan tulang. Namun bukan hanya kalsium yang dibutuhkan tulang. Magnesium dan fosfor juga sangat penting karena berperan dalam membantu penyerapan kalsium dan memperkuat struktur tulang dari dalam. Daun kelor, menariknya, juga mengandung kedua mineral ini dalam jumlah cukup. Jadi, dengan kombinasi kalsium, magnesium, dan fosfor, daun kelor menjadi pilihan alami untuk menjaga tulang tetap padat dan kokoh. Ini sangat penting untuk lansia agar tetap bisa berjalan tegak, tidak mudah terjatuh, dan memiliki postur tubuh yang baik meskipun usia terus bertambah. Manfaat keempat, mengurangi nyeri sendi dan peradangan. Selain masalah tulang, keluhan lain yang sangat umum pada lansia adalah nyeri sendi. Ada yang merasa lutut seperti berkarat saat bangun tidur, ada pula yang merasa kaku di tangan, atau bahkan sakit di pinggang bagian bawah saat duduk terlalu lama. Kondisi seperti ini bisa jadi akibat dari radang sendi, artritis, atau pengapuran. Biasanya disebabkan oleh peradangan di jaringan sendi, penipisan tulang rawan, atau akumulasi asam urat. Nah, sahabat channel Lansia Sehat, daun kelor memiliki sifat antiinflamasi alami berkat kandungan senyawa seperti isothiocyanates dan flavonoid. Senyawa ini bekerja dengan cara menghambat produksi zat-zat pemicu peradangan di dalam tubuh. Artinya, ketika sahabat rutin mengonsumsi kelor, perlahan-lahan peradangan di sendi akan berkurang. Sendi pun menjadi lebih lentur, rasa nyeri berkurang, dan aktivitas harian bisa dilakukan dengan lebih nyaman. Selain itu, kandungan omega-3 nabati yang ada dalam kelor juga membantu melumasi sendi, menjaga agar tetap lentur dan tidak cepat aus. Cerita nyata, kembali lincah tanpa pegal. Mari kita simak cerita dari seorang sahabat lansia bernama Ibu Hartini, usia 64 tahun, dari Kebumen, Jawa Tengah.
Beliau pernah mengalami nyeri lutut selama bertahun-tahun. Setiap pagi, untuk berdiri dari tempat tidur saja harus dibantu anak. Jalan kaki keliling rumah pun terasa menyiksa. Namun sejak mengenal daun kelor dari tetangga yang juga seorang kader posyandu lansia, Ibu Hartini mulai mencoba mengolah kelor menjadi sayur bening sederhana. Awalnya seminggu 2 kali, lalu ditingkatkan menjadi 3 kali seminggu. Setelah 2 bulan, ada perubahan yang sangat terasa. Nyeri lutut berkurang, kaki terasa lebih ringan, dan sekarang beliau bahkan bisa ikut senam lansia di balai RW tiap hari Jumat. Dulu saya pikir kelor cuma tanaman pinggir sawah, ternyata manfaatnya luar biasa, kata Ibu Hartini. Cerita lain datang dari Pak Darmawan, seorang pensiunan guru dari Makassar. Beliau sudah 2 tahun menderita asam urat dan peradangan sendi. Setelah mencoba konsumsi teh daun kelor kering setiap malam sebelum tidur, beliau merasakan bahwa rasa sakit di pergelangan kaki dan lutut berangsur mereda. Kini beliau bahkan bisa naik turun tangga tanpa mengeluh. Catatan penting dari dokter. Beberapa dokter geriatri menyarankan agar konsumsi kelor dijadikan bagian dari pola makan harian lansia. Namun tetap diingat, kelor bukan pengganti obat medis jika sahabat sedang menjalani pengobatan tertentu. Kelor adalah pelengkap alami yang sangat aman bila dikonsumsi dalam jumlah wajar. Jika sedang minum obat osteoporosis atau asam urat dari dokter, tidak masalah tetap konsumsi kelor, asal jeda waktunya diperhatikan dan tidak dikonsumsi berlebihan. Cara sederhana mengolah kelor untuk tulang dan sendi. Bagi sahabat yang ingin merasakan manfaat kelor untuk tulang dan sendi, berikut ini cara olahnya. Sayur bening kelor. Rebus air bersama bawang putih, bawang merah, daun salam, dan sedikit garam. Setelah mendidih, masukkan daun kelor, wortel, dan jagung muda. Masak sebentar saja, jangan sampai terlalu layu. Sajikan hangat. Rebusan kelor jahe. Campur daun kelor dan irisan jahe. Rebus dengan air secukupnya selama 10 menit. Saring dan minum airnya saat hangat. Teh kelor kering. Jemur daun kelor sampai kering, simpan dalam toples, lalu seduh 1 sendok teh kelor kering dengan air panas. Diamkan 5 menit, saring dan minum. Dengan cara-cara sederhana ini, sahabat bisa mendapatkan khasiat kelor secara rutin tanpa harus repot. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah sampai pada manfaat ketiga dan keempat daun kelor. Kita sudah melihat bagaimana tanaman ini bisa membantu menjaga kekuatan tulang dan melawan nyeri sendi secara alami tanpa efek samping berbahaya. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat kelor untuk kesehatan jantung dan peredaran darah, yaitu manfaat kelima dan keenam. Kita akan telusuri bagaimana kelor bisa membantu menurunkan kolesterol jahat, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan mendukung kerja jantung lansia tetap optimal. Yuk kita lanjutkan pembahasan yang sangat penting ini di bab 5. Jangan lewatkan, karena ini menyangkut nyawa dan kualitas hidup. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita bahas bagaimana daun kelor bisa membantu memperkuat tulang dan meredakan nyeri sendi, sekarang saatnya kita membahas manfaat yang tak kalah penting, kesehatan jantung dan sistem peredaran darah. Sebagaimana kita tahu, penyakit jantung dan tekanan darah tinggi merupakan 2 masalah utama yang sangat sering dialami oleh para lansia. Bahkan menurut data dari Kementerian Kesehatan, hipertensi dan gangguan jantung menduduki peringkat tertinggi penyebab kematian di usia lanjut di Indonesia. Namun, kabar baiknya, daun kelor memiliki sejumlah senyawa aktif yang secara alami dapat membantu melindungi kesehatan jantung serta menstabilkan tekanan darah. Mari kita uraikan satu persatu. Manfaat kelima, menurunkan kolesterol jahat, LDL. Kolesterol dalam tubuh terbagi menjadi 2 jenis utama, kolesterol baik, HDL, dan kolesterol jahat, LDL. Kolesterol jahat inilah yang sering menumpuk di dinding pembuluh darah, membentuk plak, dan menyumbat aliran darah. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Daun kelor mengandung senyawa beta-sitosterol, yaitu fitokimia alami yang terbukti mampu menghambat penyerapan kolesterol jahat dalam usus. Selain itu, kandungan flavonoid dan polifenol dalam kelor bekerja menurunkan kadar LDL sambil menjaga HDL tetap stabil. Sebuah penelitian yang dimuat dalam Journal of Ethnopharmacology menyatakan bahwa konsumsi rutin ekstrak daun kelor selama 8 minggu dapat menurunkan kadar kolesterol total secara signifikan, khususnya pada kelompok usia 50 tahun ke atas. Jadi, bagi sahabat lansia yang hasil cek darahnya menunjukkan kolesterol tinggi, tak ada salahnya mempertimbangkan daun kelor sebagai pendamping alami selain pengobatan dari dokter. Manfaat keenam, menjaga tekanan darah tetap stabil. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah silent killer karena sering tidak menunjukkan gejala,
namun bisa menyebabkan kerusakan organ dalam jangka panjang. Banyak lansia yang terlihat sehat tapi ternyata tensinya selalu di atas normal, seperti 150/90 atau bahkan lebih tinggi. Sahabat channel Lansia Sehat, daun kelor memiliki kandungan potasium, kalium, dan magnesium dalam jumlah tinggi. Kalium berfungsi mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks sehingga tekanan darah bisa turun secara alami. Selain itu, quercetin, salah satu antioksidan kuat dalam kelor, juga dikenal memiliki efek vasodilator alami, yaitu melebarkan pembuluh darah agar aliran darah lebih lancar dan jantung tidak bekerja terlalu keras. Dengan pembuluh darah yang rileks dan tekanan darah yang stabil, risiko stroke, gagal ginjal, atau serangan jantung pun akan jauh berkurang. Testimoni nyata, dari sering pusing ke lebih tenang. Mari kita dengarkan kisah dari Pak Sutrisno, usia 72 tahun, dari Klaten. Beliau sudah lama menderita hipertensi. Setiap bulan harus kontrol ke puskesmas, dan hampir tiap pagi merasa pusing dan leher kaku. Anaknya kemudian menyarankan untuk mencoba rebusan kelor, yang dikombinasikan dengan irisan bawang putih. Setelah rutin minum rebusan itu 3 kali seminggu selama 1 bulan, Pak Sutrisno merasa tubuhnya lebih ringan, tidak sering pusing lagi, dan hasil cek tekanan darah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dari 160/95 menjadi 130/85. Kisah lain datang dari Ibu Rohani, 65 tahun, dari Padang. Beliau mengeluhkan kolesterol yang terus tinggi meski sudah mengurangi gorengan. Setelah mulai konsumsi teh kelor kering setiap malam, disertai jalan pagi, beliau merasa tubuh lebih enteng dan tidak gampang capek. Hasil laboratorium menunjukkan penurunan kadar LDL dari 180 menjadi 135 dalam waktu 2 bulan. Testimoni ini membuktikan bahwa daun kelor bukan hanya sekadar tanaman biasa, tetapi benar-benar memberi dampak positif pada kesehatan jantung dan pembuluh darah jika dikonsumsi secara rutin dan tepat. Cara penggunaan untuk jantung dan darah. Sahabat channel Lansia Sehat bisa memilih salah satu dari 3 cara berikut untuk merasakan manfaat kelor bagi jantung dan tekanan darah. Teh daun kelor. Ambil 1 sendok teh daun kelor kering, seduh dengan air panas. Diamkan 5 menit lalu minum. Bisa diminum malam hari sebelum tidur. Rebusan kelor sereh. Campur 1 genggam daun kelor segar dan 1 batang sereh. Rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1,5 gelas. Saring. Minum hangat. Sayur kelor harian. Tambahkan daun kelor ke dalam sup ayam, sayur bening bayam, atau tumis ringan. Masak sebentar agar kandungannya tetap terjaga. Untuk hasil maksimal, hindari konsumsi kelor bersamaan dengan obat tekanan darah. Beri jeda minimal 2 jam untuk menghindari interaksi yang tidak diinginkan. Bila perlu, konsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Dokter juga merekomendasikan. Beberapa dokter keluarga dan spesialis penyakit dalam telah menyatakan bahwa kelor bisa dijadikan bagian dari terapi alami penderita hipertensi dan kolesterol. Bahkan dalam beberapa komunitas lansia, edukasi mengenai manfaat kelor sudah mulai diberikan dalam kelas-kelas kesehatan. Namun sekali lagi, kelor bukan pengganti total obat medis. Ia adalah pelengkap atau penunjang, yang bila dikombinasikan dengan gaya hidup sehat, hasilnya akan sangat terasa. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah bahas manfaat kelima dan keenam dari daun kelor. Betapa luar biasanya tanaman sederhana ini dalam membantu menjaga detak jantung tetap normal, tekanan darah tetap terkendali, dan kolesterol tidak melonjak. Dan ini baru setengah perjalanan dari 13 manfaat yang akan kita bahas. Di bab berikutnya, kita akan bahas manfaat kelor untuk pencernaan dan pengelolaan berat badan, yaitu manfaat ke-7 dan ke-8. 2 hal ini juga sangat penting bagi lansia, karena berkaitan dengan kenyamanan hidup sehari-hari dan risiko penyakit metabolik. Yuk kita lanjutkan ke bab 6 untuk pembahasan yang tak kalah menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita bahas bagaimana kelor membantu menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah, sekarang kita masuk ke 2 manfaat berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu untuk pencernaan dan menjaga berat badan yang ideal. Kenapa 2 hal ini penting untuk para lansia? Karena seiring bertambahnya usia, fungsi sistem pencernaan mengalami penurunan secara alami. Otot-otot usus menjadi kurang aktif, produksi enzim pencerna menurun, serta kemampuan tubuh menyerap nutrisi dari makanan tidak seefisien dulu. Akibatnya, banyak lansia mengalami masalah seperti sembelit, perut kembung, sulit buang air besar, atau nafsu makan yang menurun. Di sisi lain, berat badan yang tidak ideal, baik terlalu gemuk maupun terlalu kurus, bisa meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi,
hingga kelelahan kronis. Maka dari itu, penting bagi lansia untuk memiliki pola makan yang membantu pencernaan tetap sehat dan berat badan tetap stabil. Disinilah daun kelor berperan penting. Manfaat ketujuh, melancarkan pencernaan. Salah satu alasan utama mengapa daun kelor sangat baik untuk pencernaan adalah karena kandungan serat alaminya yang tinggi. Dalam setiap 100 gram daun kelor, terdapat lebih dari 2 gram serat makanan yang berfungsi membersihkan usus, mempercepat gerak peristaltik, dan membantu buang air besar menjadi lebih teratur. Serat juga membantu menjaga flora usus tetap seimbang, yaitu bakteri baik di dalam usus yang sangat berperan dalam proses penyerapan nutrisi dan produksi vitamin tertentu seperti vitamin K dan B12. Bagi sahabat lansia yang sering merasa perut keras, jarang buang air besar, atau merasa tidak tuntas setelah ke belakang, konsumsi rutin daun kelor bisa membantu mengatasi itu semua secara perlahan. Terlebih lagi, serat dalam kelor tidak menyebabkan efek samping seperti pencahar pada umumnya, sehingga aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Tak hanya serat, senyawa isothiocyanate dalam daun kelor juga memiliki efek protektif terhadap dinding usus. Artinya, ia membantu mencegah luka atau iritasi pada saluran pencernaan yang sering menjadi pemicu radang lambung atau mak ringan. Manfaat ke-8, membantu menjaga berat badan sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia lanjut, menjaga berat badan tetap stabil bukan hanya soal penampilan, tapi soal fungsi tubuh. Berat badan yang terlalu tinggi bisa menambah beban pada sendi dan jantung. Sementara berat badan terlalu rendah bisa melemahkan otot dan menurunkan daya tahan tubuh. Daun kelor membantu menjaga keseimbangan berat badan karena kandungan seratnya membuat perut kenyang lebih lama. Ini membantu mengurangi keinginan makan berlebihan atau ngemil tidak sehat, yang sering menjadi penyebab kenaikan berat badan tanpa disadari. Kandungan proteinnya mendukung metabolisme otot. Protein dalam daun kelor membantu mempertahankan massa otot yang biasanya menyusut di usia senja. Dengan otot yang tetap aktif, metabolisme tubuh akan lebih stabil dan pembakaran kalori lebih efisien. Sifat detoksifikasinya membantu tubuh membuang racun. Racun dan zat sisa metabolisme yang menumpuk di hati dan ginjal bisa memicu penambahan berat badan dan memperlambat metabolisme. Daun kelor, dengan sifat antioksidan dan antiinflamasinya, membantu organ tubuh bekerja lebih optimal. Cerita nyata, perut ringan, tubuh enteng. Ibu Marni, usia 66 tahun, dari Jember, Jawa Timur, mengeluhkan sering sembelit dan perut kembung. Beliau sudah mencoba berbagai minuman herbal, namun hasilnya hanya sementara. Sejak mulai mengonsumsi sayur bening kelor setiap pagi selama 4 kali seminggu, beliau merasakan perubahan nyata. Buang air besar menjadi lebih lancar, perut tidak begah, dan nafsu makan kembali normal. Cerita serupa datang dari Pak Yusuf, 70 tahun, di Pontianak. Pak Yusuf mengalami kenaikan berat badan drastis pasca pensiun karena jarang bergerak dan sering ngemil. Setelah mengikuti program Lansia Sehat dari komunitas masjid setempat, beliau mulai mengganti lauk makan malam dengan sup daun kelor dan sayuran. Berat badan beliau turun 4 kg dalam 2 bulan tanpa harus diet ketat. Keduanya merasakan perubahan besar hanya dengan mengubah sedikit pola makan harian dan rutin mengonsumsi kelor. Ini menunjukkan bahwa daun kelor bisa menjadi sahabat sehat lansia yang sangat bermanfaat, terutama bagi mereka yang mengalami masalah pencernaan dan berat badan. Cara konsumsi untuk pencernaan dan berat badan. Berikut ini beberapa cara konsumsi kelor yang mudah dan cocok untuk mendukung pencernaan serta berat badan sehat. Sayur bening kelor pagi hari. Rebus daun kelor segar dengan sedikit jagung manis, wortel, dan irisan bawang putih. Konsumsi sebagai pengganti sarapan berat. Memberi rasa kenyang tanpa membuat perut kembung. Teh kelor sebelum tidur. Seduh daun kelor kering dalam air panas. Minum 1 jam sebelum tidur. Selain membantu pencernaan, juga memberi efek tenang. Smoothie kelor, bagi yang terbiasa. Campurkan kelor segar dengan pisang dan air kelapa. Blender hingga halus. Sangat cocok diminum saat cuaca panas sebagai pengganti minuman manis. Perlu diingat, kelor sebaiknya tidak dimasak terlalu lama agar kandungan nutrisinya tidak rusak. Bila bisa dikonsumsi dalam keadaan agak segar, seperti direbus sebentar, maka manfaatnya akan lebih optimal. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita sudah memahami bahwa daun kelor bukan hanya sekadar membantu organ dalam, tapi juga sistem pencernaan dan keseimbangan berat badan kita. Dua hal yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya besar dalam menjaga kenyamanan dan kualitas hidup harian kita. Dan kita masih belum selesai. Di bab 7,
kita akan membahas manfaat daun kelor untuk gula darah dan fungsi otak, dua bagian yang sangat penting bagi lansia, terutama yang memiliki riwayat diabetes dan penurunan daya ingat. Apakah benar kelor bisa bantu jaga kadar gula darah tetap stabil dan otak tetap tajam? Mari kita lanjutkan bersama. Sampai jumpa di bab berikutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya kita sudah mengulas bagaimana daun kelor membantu memperlancar pencernaan dan menjaga berat badan agar tetap ideal. Sekarang kita akan membahas dua manfaat berikutnya yang tak kalah penting, khususnya bagi sahabat yang memiliki riwayat diabetes atau mulai merasakan penurunan daya ingat dan fokus. Kedua masalah ini sangat umum terjadi di usia lanjut. Kadar gula darah yang tidak stabil bisa menyebabkan berbagai komplikasi serius, mulai dari kerusakan saraf, gangguan penglihatan, hingga luka yang sulit sembuh. Sementara gangguan kognitif seperti lupa jalan pulang, susah mengingat nama orang, atau sering lupa menaruh barang adalah tanda-tanda penurunan fungsi otak yang sebaiknya tidak dianggap remeh. Nah, daun kelor ternyata memiliki potensi alami untuk membantu mengatasi kedua masalah ini. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Manfaat ke-9, menstabilkan gula darah. Daun kelor mengandung senyawa isothiocyanate dan asam klorogenik yang berperan penting dalam mengatur metabolisme gula dalam tubuh. Kedua zat ini bekerja dengan cara meningkatkan sensitivitas insulin serta memperlambat penyerapan gula dari usus ke aliran darah. Artinya, ketika kita mengonsumsi makanan berkarbohidrat, kadar gula darah tidak langsung melonjak tajam, melainkan naik perlahan dan stabil. Inilah yang sangat dibutuhkan oleh para penderita diabetes, terutama lansia yang tubuhnya sudah lebih sensitif terhadap perubahan kadar gula. Sebuah studi yang dimuat dalam International Journal of Food Sciences and Nutrition menyebutkan bahwa konsumsi 50 gram daun kelor segar yang dicampurkan ke dalam makanan dapat secara signifikan menurunkan lonjakan gula darah setelah makan, postprandial blood glucose spike, pada pasien diabetes tipe 2. Lebih lanjut, daun kelor juga membantu melindungi pankreas, organ yang bertanggung jawab memproduksi insulin. Dengan kondisi pankreas yang lebih sehat, tubuh dapat mengatur kadar gula darah lebih efektif. Testimoni. Gula darah stabil dengan rebusan kelor. Pak Hashim, 69 tahun, dari Tasikmalaya, adalah seorang pensiunan yang telah bertahun-tahun mengelola diabetes tipe 2. Beliau sudah mencoba berbagai pola makan sehat, tapi tetap mengalami lonjakan gula darah setiap kali selesai makan malam. Seorang tetangganya menyarankan untuk mencoba rebusan daun kelor yang diminum sebelum tidur. Pak Hashim mulai mencoba 2 hingga 3 kali seminggu. Dalam sebulan, beliau melihat perubahan. Kadar gula darah puasa yang tadinya selalu di atas 160 mg/dl, kini stabil di kisaran 121-30 mg/dl. Beliau merasa lebih bertenaga, dan tidak lagi sering buang air kecil di malam hari. Cerita lain datang dari Ibu Lastri, usia 63 tahun, dari Surabaya. Setelah mengetahui manfaat kelor untuk gula darah dari penyuluhan posyandu, beliau mulai menambahkan kelor ke dalam masakan sehari-hari. Dalam waktu 6 minggu, hasil tes gula darah menunjukkan penurunan yang cukup baik, dan dokter pun menyarankan untuk tetap meneruskan kebiasaan tersebut sebagai pendamping terapi medis. Manfaat ke-10, menjaga fungsi otak dan daya ingat. Selain membantu gula darah, kelor juga dikenal berkhasiat untuk kesehatan otak, terutama dalam mencegah penurunan daya ingat dan memperbaiki fokus mental. Ini sangat relevan bagi para lansia yang kerap mengeluh tentang pelupa, bingung saat berbicara, atau sulit konsentrasi. Apa rahasianya? Daun kelor mengandung antioksidan kuat seperti vitamin E, vitamin C, flavonoid, dan polifenol yang berfungsi melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat oksidasi. Radikal bebas yang menyerang sel otak dapat menyebabkan gangguan neurologis seperti Alzheimer atau demensia, dan kelor membantu memperlambat proses tersebut. Selain itu, kandungan zat besi dalam kelor membantu meningkatkan suplai oksigen ke otak. Otak yang mendapatkan cukup oksigen akan bekerja lebih baik dalam menyimpan informasi dan merespons rangsangan. Bahkan, dalam studi eksperimental pada hewan, ekstrak daun kelor terbukti dapat meningkatkan memori jangka pendek dan kemampuan belajar. Studi ini masih terus dikembangkan pada manusia, tapi hasil awal sangat menjanjikan. Cerita nyata, otak lebih fokus, ingatan lebih tajam. Pak Amin, 71 tahun, dari Palembang, adalah seorang mantan pegawai kantor pos yang kini aktif di komunitas lansia. Beliau mengaku bahwa beberapa tahun terakhir sering lupa nama teman, bahkan jalan pulang ke rumah sendiri pernah membuatnya bingung. Setelah rutin minum teh daun kelor sebelum tidur, serta mengkombinasikannya dengan latihan otak sederhana, membaca buku dan bermain teka-teki, beliau merasa ingatannya mulai membaik. Bahkan,
Beliau kembali bisa menghafal doa-doa pendek yang sempat lupa. Kelor bukan hanya buat badan, tapi juga buat pikiran, katanya dalam sebuah pertemuan lansia. Begitu juga dengan Ibu Erna, 68 tahun, dari Bandung. Beliau mengatakan setelah rajin minum kelor, pikirannya tidak mudah kacau, lebih tenang, dan saat berzikir jadi lebih khusyuk karena tidak terganggu dengan pikiran yang meloncat-loncat. Cara konsumsi untuk manfaat gula darah dan otak. Untuk mendapatkan dua manfaat ini, sahabat channel Lansia Sehat bisa mencoba beberapa cara berikut. Rebusan kelor untuk gula darah. Rebus 1 genggam daun kelor segar dengan 2 gelas air, tambahkan irisan jahe atau batang sereh untuk rasa. Rebus hingga air tersisa 1 gelas. Minum saat hangat sebelum tidur. Teh kelor untuk otak. Seduh 1 sendok teh daun kelor kering dengan air panas. Diamkan 5 menit, saring, lalu minum pagi hari sebelum sarapan. Tambahkan ke bubur atau nasi tim. Daun kelor muda bisa dicincang halus dan dicampurkan ke dalam bubur nasi atau nasi tim agar tidak terasa pahit dan tetap lezat disantap. Catatan, jika sahabat sedang menjalani pengobatan diabetes, pastikan berkonsultasi ke dokter sebelum memadukan dengan kelor agar tidak terjadi efek tumpang tindih atau interaksi yang tidak diinginkan. Sahabat channel Lansia Sehat, sampai di sini kita sudah menjelajahi manfaat ke-9 dan ke-10 dari daun kelor. Kita telah melihat bagaimana tanaman sederhana ini bisa membantu menstabilkan kadar gula darah dan sekaligus menjaga pikiran tetap jernih, tajam, dan aktif. Manfaatnya jelas, buktinya nyata, dan yang paling penting, bisa dilakukan dari rumah tanpa biaya mahal. Selanjutnya di bab 8, kita akan membahas 3 manfaat terakhir daun kelor yang juga sangat penting, yaitu untuk kesehatan mata, kulit, dan energi harian lansia. 3 hal ini sangat berkaitan dengan penampilan, kenyamanan, dan semangat hidup sehari-hari. Yuk kita lanjutkan ke bab berikutnya, dan selesaikan pembahasan 13 manfaat daun kelor sampai tuntas. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah menempuh perjalanan yang cukup panjang bersama daun kelor, tanaman sederhana yang ternyata menyimpan 13 manfaat besar bagi tubuh. Di bab sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana kelor bisa membantu menstabilkan gula darah dan menjaga fungsi otak tetap tajam. Kini, kita masuk ke 3 manfaat terakhir yang juga tidak kalah penting, terutama bagi sahabat yang ingin tetap tampil segar, bertenaga, dan nyaman menjalani aktivitas sehari-hari. Kita akan bahas bagaimana kelor berperan dalam menjaga kesehatan mata, mempercantik kulit secara alami, serta menambah energi untuk lansia yang sering merasa cepat lelah. Manfaat ke-11, menjaga kesehatan mata. Mata adalah jendela dunia. Namun, seiring bertambahnya usia, penglihatan kita pun perlahan mulai menurun. Banyak lansia yang mengeluhkan mata kabur, sulit membaca tulisan kecil, cepat lelah saat menonton televisi, hingga munculnya bintik hitam atau pandangan berbayang. Salah satu penyebab utama dari gangguan mata pada lansia adalah kurangnya asupan vitamin A dan beta-karoten, yang penting untuk menjaga fungsi retina dan menjaga kelembapan mata. Nah, daun kelor ternyata kaya akan vitamin A alami dan beta-karoten. Dalam 100 gram daun kelor segar, terdapat sekitar 7.500 IU vitamin A, jumlah yang cukup tinggi dibandingkan sayuran lain. Kandungan ini membantu mengurangi risiko rabun senja, menghambat kerusakan retina, serta memperlambat gejala katarak yang umum terjadi pada usia lanjut. Cerita nyata, penglihatan lebih jernih. Ibu Suwarni, 65 tahun, dari Temanggung, bercerita bahwa beliau sempat merasa kesulitan melihat huruf-huruf saat membaca Al-Quran. Awalnya mengira karena faktor usia biasa, tapi setelah disarankan oleh keponakannya untuk rutin minum air rebusan daun kelor, beliau merasa pandangannya lebih cerah. Kini, beliau tidak perlu lagi menyalakan lampu ekstra saat membaca di sore hari. Perubahan kecil namun berarti inilah yang menunjukkan bahwa perawatan alami, bila dilakukan rutin dan konsisten, bisa membawa manfaat besar tanpa harus tergantung pada obat tetes mata atau lensa pembesar. Manfaat ke-12, menyehatkan kulit dari dalam. Siapa bilang lansia tidak bisa punya kulit sehat dan segar? Justru di usia senja, perawatan kulit dari dalam jauh lebih penting daripada hanya memakai krim dari luar. Daun kelor mengandung vitamin C, vitamin E, dan antioksidan tinggi yang bekerja sebagai pelindung sel kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas inilah yang menyebabkan kulit kusam, kering, dan cepat keriput. Vitamin C dalam kelor merangsang produksi kolagen, yaitu protein penting yang menjaga elastisitas dan kelembutan kulit. Sementara vitamin E membantu menjaga kelembapan kulit serta mengurangi peradangan ringan seperti gatal atau iritasi ringan yang sering dialami lansia. Cerita nyata,
Kulit tidak mudah kering. Pak Rohmat, 67 tahun, dari Majalengka, dulunya sering mengeluhkan kulit tangan yang kering, bersisik, bahkan sampai mengelupas saat cuaca dingin. Setelah ikut pelatihan tanaman herbal oleh PKK setempat, beliau mencoba mengonsumsi kelor segar dalam bentuk sayur setiap 2 hari sekali. Setelah 3 minggu, kulitnya mulai terasa lebih lembab dan tidak gampang pecah-pecah lagi meski mencuci tangan berkali-kali. Hal sederhana ini menunjukkan bahwa kesehatan kulit tidak selalu harus dengan perawatan mahal. Seringkali, solusinya ada di dapur sendiri. Manfaat ke-13, menambah energi harian. Sahabat channel Lansia Sehat tentu tidak asing dengan keluhan seperti cepat lelah, tidak semangat menjalani hari, atau bahkan ingin tidur terus-menerus. Ini adalah tanda tubuh kekurangan energi atau metabolisme yang menurun. Daun kelor mengandung protein nabati lengkap, zat besi, serta magnesium yang bekerja sama dalam proses produksi energi dalam tubuh. Protein mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan otot, zat besi membantu membawa oksigen ke seluruh tubuh, dan magnesium berperan dalam ratusan proses metabolisme. Dengan kombinasi ini, daun kelor dapat membantu tubuh merasa lebih segar, tidak gampang lelah, dan tetap aktif menjalani aktivitas sehari-hari, seperti menyapu halaman, bersepeda, berkebun, atau sekadar bercengkerama dengan cucu. Cerita nyata, semangat kembali di usia senja. Pak Taryo, 73 tahun, dari Blitar, mengatakan bahwa setelah pensiun, tubuhnya terasa mudah letih. Padahal kegiatan hanya di rumah. Tapi sejak mulai meminum rebusan daun kelor dengan sedikit madu setiap pagi, beliau merasa energinya kembali seperti dulu. Kini beliau kembali aktif menjadi ketua RT dan sering membantu kegiatan kerja bakti warga. Begitu juga dengan Ibu Kamsiah, 60 tahun, dari Makassar. Setelah mulai minum teh kelor kering tiap malam, beliau merasa saat bangun pagi tidak lagi lesu, bahkan bisa ikut senam pagi bersama teman-teman lansia di lapangan RW. Cara praktis konsumsi kelor untuk manfaat mata, kulit, dan energi. Rebusan kelor madu. Rebus daun kelor segar dengan 2 gelas air, tambahkan sedikit jahe. Setelah hangat, campur 1 sendok teh madu. Minum pagi hari. Teh kelor sebelum tidur. Seduh daun kelor kering 1 sendok teh. Diamkan 5 menit. Minum sebelum tidur untuk bantu regenerasi sel saat tidur. Tambahan dalam smoothie. Campur daun kelor segar ke dalam jus buah seperti pisang atau pepaya. Rasanya segar dan penuh energi. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah sampai di ujung pembahasan 13 manfaat utama daun kelor bagi lansia. Dari mata yang tetap terang, kulit yang tetap lembab, hingga tubuh yang tetap berenergi meski usia bertambah. Semua bisa dicapai dengan bahan alami yang murah, mudah, dan aman bila dikonsumsi dengan cara yang tepat. Tapi sebelum kita benar-benar selesai, masih ada satu bagian penting lagi, yaitu penutup. Di bab 9, kita akan merangkum semua yang sudah dibahas, sekaligus menjelaskan bagaimana cara terbaik untuk mulai membiasakan konsumsi kelor dalam rutinitas harian. Kita juga akan memberikan sedikit tips tambahan dan ajakan penting bagi sahabat semua. Mari kita tuntaskan perjalanan kita bersama kelor ini di bab terakhir. Sahabat channel Lansia Sehat, akhirnya kita telah sampai di penghujung pembahasan kita tentang 13 manfaat daun kelor menurut dokter. Dari awal hingga bab sebelumnya, kita telah bersama-sama menyusuri khasiat demi khasiat dari tanaman yang mungkin selama ini dianggap biasa, padahal sesungguhnya luar biasa. Mulai dari membantu memperkuat daya tahan tubuh, menetralkan radikal bebas, memperbaiki kesehatan tulang dan sendi, menjaga jantung dan tekanan darah, memperlancar pencernaan, mengelola gula darah, mempertajam ingatan, hingga menjaga mata, kulit, dan memberi energi harian. Semua manfaat ini hadir bukan dari ramuan mahal, bukan dari produk impor, melainkan dari satu jenis daun yang tumbuh di pekarangan rumah, daun kelor. Rangkuman 13 manfaat daun kelor bagi lansia. Sebagai pengingat dan penguat, berikut adalah ringkasan dari semua manfaat yang telah kita bahas. Meningkatkan daya tahan tubuh, melawan radikal bebas, menjaga kepadatan tulang, mengurangi nyeri sendi dan peradangan, menurunkan kolesterol jahat, LDL, menstabilkan tekanan darah, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan tetap ideal, menstabilkan kadar gula darah, menjaga fungsi otak dan daya ingat, menjaga kesehatan mata, menyehatkan dan melembabkan kulit, menambah energi dan vitalitas harian. Bila kita perhatikan satu persatu, semua manfaat ini menyentuh hampir seluruh bagian penting dari tubuh manusia, khususnya pada masa lanjut usia.
Tak berlebihan jika para dokter dan peneliti menyebut kelor sebagai superfood lokal yang sejajar dengan tanaman herbal terbaik dunia. Cara konsumsi kelor yang aman dan efektif. Setelah mengetahui seluruh manfaatnya, tentu muncul pertanyaan di benak sahabat semua, bagaimana cara terbaik untuk mengonsumsi daun kelor? Berikut ini adalah beberapa panduan praktis agar konsumsi kelor menjadi bagian dari pola hidup sehat sahabat semua. Rebusan daun kelor segar. Ambil 1 genggam daun kelor segar, cuci bersih, lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum 2-3 kali seminggu, bisa pagi atau malam hari. Untuk rasa lebih nikmat, bisa ditambahkan irisan jahe atau sereh. Teh kelor dari daun kering. Keringkan daun kelor dengan cara diangin-anginkan. Simpan dalam toples. Ambil 1 sendok teh, seduh dengan air panas, diamkan 5 menit lalu saring. Teh ini cocok diminum sebelum tidur agar tubuh lebih rileks dan pencernaan lebih lancar. Sayur bening kelor. Campurkan daun kelor segar ke dalam sayur bening bersama jagung muda, wortel, atau labu siam. Masukkan daun kelor saat air sudah mendidih, dan matikan api segera setelahnya agar kandungan nutrisinya tidak hilang. Campuran dalam jus atau smoothie. Bagi yang terbiasa minum jus, daun kelor bisa dicampur sedikit dengan buah pisang atau pepaya, lalu diblender dengan air kelapa atau madu. Kapsul atau bubuk kelor. Jika tidak sempat mengolah sendiri, kini banyak tersedia produk kelor berbentuk kapsul atau bubuk di apotek dan toko herbal. Pastikan memilih produk yang terdaftar resmi di BPOM agar aman dikonsumsi. Takarannya jangan berlebihan. Walaupun kelor sangat bermanfaat, sahabat tetap perlu ingat bahwa segala yang berlebihan tidak baik. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Konsumsi kelor 2-4 kali seminggu sudah cukup untuk mendatangkan manfaat. Bagi yang memiliki penyakit ginjal atau sedang hamil, sebaiknya berkonsultasi dulu ke dokter sebelum mulai konsumsi rutin. Bila sedang minum obat medis tertentu, beri jeda minimal 1-2 jam setelah atau sebelum konsumsi kelor untuk menghindari interaksi yang tidak diinginkan. Keseimbangan dan konsistensi jauh lebih penting daripada jumlah yang besar dalam satu waktu. Kembali ke alam, dekat dengan sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh kita ini adalah anugerah besar dari Sang Pencipta. Namun agar tetap sehat, tubuh memerlukan perhatian dan pemeliharaan yang konsisten. Kita tidak bisa hanya bergantung pada obat-obatan kimia. Sesekali, tubuh juga butuh disentuh dengan cara alami, dari sumber-sumber yang juga alami. Kelor adalah salah satu jawabannya. Tanpa efek samping berbahaya, mudah diolah, murah meriah, dan manfaatnya sudah terbukti dalam berbagai penelitian ilmiah maupun pengalaman nyata. Bila dikombinasikan dengan pola makan sehat, istirahat cukup, dan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi atau senam lansia, maka tubuh akan terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan hati lebih tenang. Bagi sahabat yang belum pernah mencoba konsumsi kelor, cobalah perlahan. Mulailah dari 1 cangkir teh hangat sebelum tidur atau semangkuk sayur bening saat sarapan. Rasakan efeknya secara perlahan, dan rasakan perubahan kecil yang terjadi di tubuh. Bagi yang sudah terbiasa mengonsumsi kelor, mari teruskan kebiasaan baik ini dan bagikan informasi ini kepada keluarga, tetangga, atau rekan komunitas lansia lainnya. Karena sehat itu menular, dan dengan berbagi ilmu, kita sedang membantu orang lain menemukan cara untuk hidup lebih nyaman di usia lanjut. Terima kasih dan sampai jumpa. Sahabat channel Lansia Sehat yang setia menyimak dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka wawasan, menggerakkan hati, dan menumbuhkan niat untuk hidup lebih sehat mulai hari ini juga. Jangan lupa, tuliskan di komentar, sahabat nonton dari mana, usia berapa, dan apakah sudah pernah konsumsi daun kelor sebelumnya. Jika sudah, apa yang dirasakan? Jika belum, apakah ada pertanyaan seputar cara mengonsumsinya? Kami sangat senang membaca setiap cerita dari sahabat semua, karena dari pengalaman bersama kita bisa saling belajar dan saling menguatkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dengan pembahasan menarik seputar tanaman obat, gaya hidup lansia sehat, dan tips dari dokter yang terpercaya. Semoga sehat selalu, bugar setiap hari, dan tetap semangat menua dengan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.